Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewi Stefani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas D dengan NIM 064040323085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Manajemen Perkantoran. Soal yang pertama yakni jelaskan manajemen perkantoran menurut beberapa para ahli. Di sini saya akan menjelaskan manajemen perkantoran menurut beberapa para ahli yang saya ketahui. Yang pertama yakni menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry, manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran. Kemudian yang kedua yakni menurut Tukaram Rao. Menurut Tukaram Rao, manajemen perkantoran adalah sebagai serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dokumen. Kemudian yang terakhir yakni menurut Rifki Siddiq. Menurut Rifki Siddiq, manajemen perkantoran adalah sebagai metode yang mengacu pada fungsi-fungsi manajemen untuk melaksanakan pekerjaan perkantoran yang telah direncanakan. Kemudian soal yang kedua yakni jelaskan peran pokok tata usaha. Peran pokok tata usaha yang pertama yakni melayani pelaksanaan pekerjaan operatif dengan menyediakan layanan administrasi. Kemudian yang kedua yakni menyediakan informasi, mengumpulkan dan mengolah data, memberikan informasi kepada pimpinan, menyediakan informasi kepada pihak lain. Kemudian membantu kelancaran perkembangan dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang nomor 3, dilihat dari jenjang manajemen, perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama yakni perencanaan strategi, yakni proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, perencanaan taktis atau technical planning, yakni proses merinci rencana strategi menjadi langkah-langkah yang lebih konkret dan spesifik. Kemudian yang terakhir, operational planning atau tahap paling detail dalam proses perencanaan. Kemudian soal nomor 4, suatu organisasi memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat diakui sebagai organisasi. Nah, syarat-syarat tersebut itu yang pertama yakni mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, mempunyai struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, memiliki anggota. Yang keempat, kegiatan yang berkelanjutan. Yang kelima, memiliki kantor dan domisili. Yang keenam, memiliki sumber dana dan akuntabilitas. Kemudian yang nomor 5, berdasarkan lalu lintas kekuasaan, salah satu bentuk organisasi adalah bentuk fungsional. Sebutkan ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihan. Pertama, ciri-cirinya spesialisasi, terus hierarki yang jelas, koordinasi vertikal, terus meningkatkan efisiensi karyawan yang fokus pada tugas yang mereka kuasai. Terus kelebihannya yakni efisien pada tugas pekerjaan, standarisasi departemen yang memiliki cara kerja yang khas, dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian kelemahannya adalah kurangnya koordinasi antar departemen, terus terlalu fokus pada fungsi sehingga seringkali mengabaikan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Kemudian kurangnya fleksibilitas. Ya. Dan soal yang terakhir yakni macam-macam personel kantor dan perannya. Di sini yang pertama saya menyebutkan yakni manajer. Manajer yakni tugasnya memimpin dan mengarahkan tim. Kemudian
supervisor, yakni memberikan bimbingan kepada karyawan dan memastikan tugas itu diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yakni ada staf ahli. Staf ahli ini banyak memberikan saran rekomendasi kepada manajemen dalam bidang keahlian tertentu. Kemudian yakni ada sekretaris. Sekretaris yakni tugasnya menulis surat laporan dan dokumentasi lain dan menjawab telepon, mengatur perjalanan bisnis. Kemudian ada personalia. Personalia yakni membuat deskripsi pekerjaan, melakukan wawancara, dan mengelola administrasi kepegawaian. Ya, mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.